Tebel, 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 takut banget loh. Assalamualaikum. Sejarah Perang Padri. Perang Padri terjadi di Sumatera Barat dan sekitarnya, tepatnya di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini terjadi akibat adanya pertentangan dalam masalah agama, sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Pada abad ke-9, tiga orang ulama Minangkabau kembali dari Tanah Suci, yaitu Haji Miskin, Haji Piabang, dan Haji Sumanik. Mereka mempelajari dan mengembangkan aliran Wahabi, yaitu gerakan yang menghendaki agama Islam dilaksanakan secara murni sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Gerakan mereka disebut gerakan Padri atau artinya tokoh-tokoh agama atau ulama. Tujuan gerakan ini adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka pada jalannya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang benar. Gerakan Padri disambut baik oleh para ulama dan sebaliknya gerakan tersebut ditentang keras oleh kaum adat yang menolak dihapusnya adat kebiasaan yang telah menerapkan meskipun melanggar agama. Maka terjadi ketegangan antara kaum Padri dengan kaum adat setempat. Penyebabnya Perang Padri. Yang pertama, adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri sebagai akibat dari usaha yang dilakukan kaum Padri untuk memurnikan ajaran Islam dengan menghapus adat, kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, yaitu campur tangan Belanda dengan membantu kaum adat. Pertempuran pertama terjadi di Kota Lawas, kemudian meluas ke daerah-daerah lain, sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang mendukung gerakan kaum Padri seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Koto Tuo, Tuanku Nan Renceh, Haji Miskin, Tuanku Mansiangan, dan Bandar. Proses peperangan. Tahap 1. Yang pertama, peperangan terjadi pada antara kaum adat dan kaum Padri karena masalah agama. 2. Kobar sebelum Goro. Yang ketiga, dari Kota Lawas, pertempuran meluas panjang dan tanah datar. Keempat, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris karena Inggris sudah mempunyai kekuasaan Indonesia. Kelima, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda tahun 1821 sehingga kaum Padri menyerang pos-pos Belanda di Semarang, Soli Air, dan Lintau. Yang keenam, Belanda mendirikan benteng Fort Van de Kapellen di Benteng Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk menggempur kaum Padri. Upaya ini gagal, sehingga Belanda mundur menuju ke Pagaruyung. Yang ketujuh, tahun 1822 terjadi pertempuran di Baso dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Di Borneo, kaum Padri berhasil menyerang pos Belanda yang dipimpin oleh Letnan Martius dan Kapten Bruce. Yang ke-8, 24 September 1822, pasukan Padri menyerang Belanda di Agam. Yang ke-9, maka diadakanlah kontrak perdamaian pada tanggal 19 Oktober 1825 di Padang. Untuk sementara perang terhenti. Belanda memusatkan di Jawa untuk menghadapi masyarakat Minang. Tahap 2 dan tahap 3 tahun 1825 sampai 1837. Ini merupakan perang antara masyarakat Minangkabau melawan Belanda untuk mempertahankan wilayah mereka dari Belanda. Perang ini berkorban setelah Perang Diponegoro. Tahun 1831, serangan kaum Padri mulai gencar. Perang berkorban di Muara Palang. Tahun 1832, Tuanku Nan Cerdik bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda di Mangapo. Belanda menerapkan taktik adu domba dengan cara mengirim pasukan pimpinan Sentol Prawidorjo. 1834, Belanda memusatkan pasukannya untuk menduduki daerah sekitar Bonjol. Belanda menutup jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah lain. Pasukan Padri pantang menyerah mempertahankan Bonjol dengan membuat parit-parit. Februari 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata, Belanda memaksa menyerah. Ia bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari lahan panjang. Belanda sehingga kembali terjadi pertempuran. Agustus 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia berunding kembali tetapi Belanda menolak dengan alasan kaum Padri akan menggunakan kesempatan ini untuk menyusun siasat. Pertempuran akhirnya meletus kembali. Oktober 1835, Bonjol dikepung dan tembakan dilancarkan ke arah benteng Bonjol.
Akhirnya benteng Bonjol setelah selama 2 tahun dipertahankan mati-matian oleh kaum Padri. Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah sehingga perlawanan rakyat Minangkabau lemah dan tidak ada artinya lagi oleh pasukan Belanda. Perang Padri. Akhir pada tahun 1837, benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda, dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap. Tetapi peperangan ini akhir kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember 1834. Hancurnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama-sama sisiran Semenanjung Malaya. Dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai karena sudah tidak ada perlawanan yang berarti. Tebel. Terima kasih banget loh. 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 Terima kasih banget loh.